saya Tiara Khairunisa, NIM 1903056015, jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu embriogenesis. Embriogenesis atau perkembangan embrio merupakan suatu proses yang terjadi setelah proses fertilisasi. Proses embriogenesis ini terbagi menjadi beberapa fase, yaitu untuk tahapan yang pertama atau fase pembelahan, itu terjadi selama zigot berada pada saluran oviduk menuju ke endometrium. Saat masuk tahapan blastula, zigot siap berimplantasi di dinding endometrium. Nah, pada fase pembelahan ini, sel telur terbagi menjadi dua belahan yang berbeda, yaitu animal hemisphere dan vegetal hemisphere. Hal ini terjadi akibat kandungan sitoplasma tidak menyebar secara merata karena dipisahkan oleh gray kriskin. Nantinya, animal hemisphere ini akan terfertilisasi oleh sperma dan biasanya akan tampak lebih gelap dibandingkan dengan vegetal hemisphere. Fase pembelahan ini merupakan pembelahan sel secara mitosis yang menghasilkan 2, 4, 8, dan 16 blastomer. Tahap 16 blastomer ini disebut dengan tahapan cleavage atau pembelahan. Pembelahan zigot 2 dan 4 blastomer terjadi pada sumbu anterior dan posterior, sedangkan untuk pembelahan 8 dan 16 blastomer terjadi pada sumbu ventral dan sumbu dorsal. Pembelahan sel ini berlangsung dengan cepat namun tidak menambah ukuran dari zigot. Pada tahap pembelahan ini, zigot masih diselubungi oleh suatu pelindung yang disebut dengan zona pellucida. Yang kedua ada fase morula. Pada fase ini terjadi pembelahan menjadi 32 sel. Fase morula ini merupakan bola padat yang penuh dengan sel-sel hasil pembelahan dan masih diselimuti oleh zona pellucida. Pada fase ini, blastomer terus mengalami pembelahan menjadi 64. Pembelahan akan terus berlangsung sepanjang saluran oviduk. Untuk fase yang ketiga, ada fase blastula. Setelah 4-5 hari, zigot berubah menjadi bola padat yang diikuti dengan migrasi sel-sel blastomer menuju vegetal pore, sehingga terbentuk rongga di bagian animal pore yang disebut dengan blastosol. Pada tahapan ini menghasilkan blastosit. Pada hari ke-6 atau ke-7 setelah fertilisasi, blastosit siap berimplantasi di dalam dinding rahim atau uterus. Implantasi ini membutuhkan waktu yang cukup singkat. Lapisan zona pellucida pada fase ini akan melebur. Pada fase ini, blastosit akan mengeluarkan enzim yang berpenetrasi ke dalam dinding endometrium untuk memudahkannya menempel pada dinding tersebut. Nah, sel blastosit tadi itu mendapatkan makanan dari pembuluh darah pada dinding endometrium. Proses tersebut terjadi pada hari ke-7 setelah implantasi. Kemudian, sel-sel tropoblas pada tepi zigot berinvaginasi ke dinding basal uterus untuk memperkokoh kedudukan zigot di dinding uterus. Dan selanjutnya ada fase gastrula. Fase ini terjadi setelah blastosit berimplantasi. Sel-sel tropoblas dari blastosit berinvaginasi ke dinding endometrium. Blastosit berkembang membentuk lapisan dari dalam keluar, yaitu hipoblas, epiblas, dan tropoblas. Selanjutnya, zigot akan memasuki fase gastrula. Hal ini ditandai dengan terbentuknya rongga gastrosol akibat involusi atau pelekukan bibir dorsal blastopore ke bagian dalam rongga blastosol. Involusi tersebut mengakibatkan terbentuknya rongga gastrosol atau arkenteron. Rongga arkenteron ini kelak akan menjadi saluran pencernaan. Kemudian bibir dorsal tempat involusi tersebut membentuk blatoporus yang kelak akan menjadi anus. Involusi sel-sel bibir dorsal ini akan terus mendesak rongga blastosol menjadi lebih sempit dan terbentuklah 3 lapisan embrional, yaitu ektodrem, mesodrem, dan entodrem.
Lapisan epiblast, hipoblast, dan tropoblast tadi akan berekspansi di dinding endometrium. Nah, ekspansi tersebut akan membentuk rongga amnion yang berasal dari epiblast dan tropoblast, kantong yolk sac dari hipoblast, sel-sel sorion dari tropoblast, sel-sel mesodrem ekstraembrionik dari epiblast, lapisan embrionik yang berupa endoderm, mesodrem, dan ektodrem dari epiblast, serta kantong allantois. Semua hasil ekspansi tersebut memiliki peran melindungi embrio dan memberi makanan kepada embrio. Dari ketiga lapisan embrionik tadi nantinya akan berdiferensiasi menjadi sel yang lebih spesifik dengan fungsi tertentu. Diperkirakan sejak dari sel telur sudah ada pemetaan nasib kelak akan menjadi bagian apa. Vegetal pore yang berada di bagian buah telur akan menjadi bagian belakang embrio. Animal pore yang terdapat di bagian atas akan menjadi bagian depan dari embrio. Pada proses embriogenesis ini juga terjadi induksi diferensiasi sel pada fase gastrula. Induksi pada fase embriogenesis terjadi karena adanya zat indukator berupa materi genetik RNA dalam sel embrio yang akan menginduksi terjadinya perlekukan dan migrasi sel. Bibir dorsal dan ujung dari arkanteron terus bermigrasi dan menginduksi ektodrem yang berada di atas membentuk notochord, somit, pronephros, dan bagian ekor. Lapisan ektodrem yang terdesak rongga gastrosol akan menebal membentuk neutral plate. Migrasi sel-sel mesodrem mendesak lapisan ektodrem tersebut melekuk ke bagian dalam, dan lekukan tersebut akan membentuk neural fold. Neural fold terus melekuk membentuk rongga yang tertutup disebut sebagai neural tube yang terpisah dari ektodrem. Antara neural tube dan ektodrem akan terbentuk neural crest. Sel-sel mesodrem terus berimigrasi membentuk notochord, somit, dan rongga di mesodrem. Sedangkan lapisan entodrem akan bermigrasi terus-menerus sehingga membentuk arkanteron dan yolk stub. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.